Nah sayangnya yang menjadi persoalan KPK sampai sekarang ini belum pernah memanggil si Teresa Kainama ini. Teresa? Sempat disebut juga tuh Blok Medan. Oke. Nah Kahiyang ataupun si Bobi Nasution ini menurut kita di Jatam harus dipanggil juga secepatnya ke pemimpinan atau kekuasaan si AGK ini kan, dan itu kita menduganya ya semua cacat prosedural gitu. Dengan kasus yang berkembang ini termasuk yang ya ini lagi yang harus dinotisi sebetulnya adalah soal Blok Medan itu kan. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini kita akan diskusi dengan teman-teman dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam terkait dengan laporannya, yaitu soal rekam jejak Bahlil dan Istana di kasus tambang nikel AGK ini yang di Maluku Utara. Dan karena temuannya ini saya sempat searching melihat bagaimana laporan dari teman-teman Jatam terkait dengan kasus ini, dan kemarin juga sempat viral. Ini berkaitan juga dengan anak dan mantu Jokowi yang sempat juga disebut dalam persidangan, yaitu Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution sebagai Blok Medan. Nah, sekarang kita dengarkan soal laporan dari teman-teman Jaringan Advokasi Tambang. Bersama kita sudah ada Bung Alfarhat Kasman. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang di Gema Pos. Siap. Ya, Bung. Ini teman-teman Jaringan Advokasi Tambang ya. Memang dia selalu bicara soal tambang begitu, Bung ya? Iya, Jatam sendiri itu sebetulnya dia didirikan tahun 95. Waktu itu ada pertemuan di Kalimantan yang membahas bagaimana persoalan tambang di tingkat tapak, misalnya di wilayah-wilayah krisis yang sedang berhadapan-hadapan dengan masalah pertambangan. Nah, Jatam itu sebetulnya tidak hanya bicara soal tambang pada umumnya, tetapi memang Jatam itu didirikan untuk mendorong bagaimana agar negara ini bisa berpihak kepada warga yang kita tahu sama-sama bahwa hingga hari ini perampasan ruang hidup yang mengatasnamakan pembangunan, entah itu sektor infrastruktur ataupun tambang itu sendiri, itu sangat masif dilakukan. Dan posisi Jatam di situ adalah memperkuat bagaimana veto rakyat untuk menentukan sikap dari warga itu sendiri untuk membangun daerahnya tanpa mengutamakan industri ekstraktif itu sendiri. Itu sih yang menjadi poin penting bagaimana Jatam ini dibangun. Dan hingga hari ini Jatam itu terlibat dengan beberapa pendampingan di wilayah-wilayah krisis, termasuk di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga ke Papua dan Maluku Utara salah satu, dan bahkan ini menjadi wilayah yang saat ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan pendampingan warga untuk memperkuat perlawanan warga atas ekspansi industri ekstraktif itu di sektor pertambangan itu sendiri. Ya, dengar-dengar teman-teman di situ aktivis gitu ya, dari berbagai macam latar belakang ya. Ada banyak sih sebetulnya, karena kalau untuk beberapa teman-teman memang sebagian aktivis, tetapi yang konstituen Jatam itu adalah orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penetrasi industri ekstraktif itu sendiri. Jadi siapapun yang melawan industri ekstraktif, tambang dan lain-lain yang basisnya adalah penghancuran ruang hidup warga, maka itu adalah konstituen Jatam atau bagian daripada Jatamers itu sendiri. Ada jurnalis, betul. Jurnalis, terus pegiat lingkungan hidup, akademisi juga saya lihat di draftnya itu luar biasa ternyata latar belakangnya teman. Dan Bung Farhat ini di situ pengkampanye ya? Betul, pengkampanye. Dan kemarin ini Bung Farhat ini ketika dihubungi, masih di lapangan, masih mendampingi gitu. Betul. Makanya kemudian sekarang bisa ada waktu untuk kita ngobrol diskusi, dan ini menarik sekali, Bung, soal temuan mungkin apa yang menjadi setelah dilakukan observasi terus kemudian pendampingan. Ada laporan Jatam tanggal 23 Agustus ya, Bung ya. 23 Agustus itu judulnya adalah Rekam Jejak Bahlil dan Kepentingan Istana dalam Pusaran Korupsi Tambang Nikel Abdul Ghani Kasuba atau AGK.
Nah, itu sebenarnya sejarahnya gimana, Bung? Kenapa kemudian teman-teman Jatam ini mencoba untuk mengungkap atau mengobservasi apa kemudian yang menjadi persoalan di dalam kasus nikel AGK itu, Bung? Nah, pertama sih sebetulnya di Maret itu ya, Maret 2024 itu Jatam itu melaporkan Bahlil sebagai Menteri Investasi pada saat itu ke KPK terkait dengan korupsi perizinan, korupsi politik. Ya, Maret waktu itu. Nah, apa yang menjadi landasan kita untuk melakukan pelaporan misalnya itu terkait dengan berbagai macam peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, mulai dari keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021 sampai keputusan Presiden nomor 1 tahun 2022 hingga peraturan Presiden nomor 70 tahun 2022 itu yang sebetulnya semuanya itu adalah memberikan kewenangan kepada Bahlil yang bukan tupoksinya sebagai Menteri BKPM yang sebelumnya sebagai BKPM yang dan investasi itu kan, Ketua BKPM dan investasi itu kemudian diberikan kewenangan untuk mencabut izin. Mencabut izin, ribuan izin yang kemudian dicabut, yang itu kita tahu bahwa itu adalah kewenangan dari Kementerian SDM. Nah, pada poin inilah yang kemudian kita anggap bahwa dugaan gratifikasi, suap menyuap dan lain-lain itu memang berpotensi sangat besar itu dilakukan oleh si Bahlil ini. Tapi karena kemarin itu bukan ribuan, kayak yang laporan Tempo itu kan sudah dikoreksi juga, ada ratusan kalau kata dari Menteri Bahlil itu kan, kalau tadi kan bilang ribuan. Nah, itu yang menjadi soal juga tuh, karena problemnya kan gini, memang ada beberapa yang mungkin ribuan yang dicabut kan, tetapi ada beberapa yang kemudian dicabut kemudian diaktifkan kembali. Misalnya salah satu perusahaan tambang batu bara yang ada di Sulbar itu namanya itu PT Bonehau Primakol, itu perusahaan tambang batu bara, itu sebelumnya dicabut oleh Menteri Bahlil kan, Menteri Investasi melalui surat peraturan Presiden dan segala macam itu kan. Nah, kemudian diaktifkan lagi, dan yang mengaktifkan izin ini adalah si Bahlil juga gitu. Jadi ya dugaan kita di situ ada begitu banyak gratifikasi hingga suap menyuap itu yang terjadi di sana. Makanya dilaporkan ke KPK Maret itu supaya dilihat lah ya, maksudnya apakah kemudian dilihat oleh KPK betul atau enggak laporan yang disampaikan oleh Jatam kan begitu. Iya, betul. Oke, jadi sejak Maret ini tidak ada tendensius ini kan, maksudnya ini kan ada Bahlil. Nggak ada. Emang kemudian kemarin pas laporan dikeluarkan oleh teman-teman Jatam ini pas betul berbarengan dengan isu MK ya. Iya, makanya betul. kemudian ketika teman-teman Jatam mengeluarkan laporan, apalagi khususnya terkait dengan kasus berkaitan dengan kasus AGK, dan kemudian di dalam laporan itu saya baca-baca, wah kok masuk ada keterkaitan sama Bahlil dan Istana. Ya, ini betul. itu. Tapi kalau sebenarnya dari temuan itu, Bung, ini supaya kita juga paham bagaimana kemudian keterlibatannya Menteri SDM kita yang baru sekarang ini, Bahlil, dalam laporannya Jatam ini berkaitan dengan apa yang menjadi kasus nikel di Maluku Utara, terutama yang berkaitan dengan AGK. Ya, dari kalau untuk awalnya sih sebetulnya dari AGK-nya sendiri kan, karena AGK ini kan dia mantan gubernur Maluku Utara yang kemudian tersangka gitu kan, tersangka akibat korupsi yang terjadi mulai dari pencucian uang dan segala macam. Nah, kita melihat bahwa pemberian izin tambang yang terjadi di Maluku Utara itu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Bahlil. Melalui siapa? Melalui beberapa orang atau tangan kanan si Bahlil itu sendiri. Misalnya si Hasim Daeng Barang yang sebelumnya itu kepala bagian hilirisasi di BKPM. Mantan dia staf di BKPM itu. Dia yang kemudian beberapa kali sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan korupsi yang terjadi gitu kan, terkait dengan korupsi dari AGK itu sendiri. Nah, keterlibatan yang lainnya itu adalah karena si Hasim Daeng Barang ini
terhubung dengan beberapa orang lagi di pusaran kasus korupsi si AGK ini, misalnya si Muhaimin Syarif yang juga yang merupakan tangan kanan dari AGK itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dia adalah salah satu pemegang saham dan pernah menjadi mengisi jajaran direksi di PT Mineral Trobos. Nah, PT Mineral Trobos ini dia membawahi ada 2 perusahaan, yaitu Mineral Jaya Mulagina dan Wasile Jaya. Nah, sementara kalau balik lagi ke Hasim Daeng Barang tadi, Hasim Daeng Barang ini dia diduga menjadi orang penting yang terlibat dalam korupsi 13 perizinan wilayah konsesi tambang yang ada di Maluku Utara, ada 13 itu. Nah, pada perkembangannya kemudian kita bisa melihat si Hasim Daeng Barang tadi itu kemudian dia karena ada panggilan KPK tadi kan, karena ada yang sudah beberapa kali diperiksa oleh KPK, karena ada sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK, kemudian dia diberhentikan oleh si Bahlil. Nah, dugaan kita itu menganggap bahwa si Bahlil ini sedang mencoba untuk menyembunyikan keterlibatannya gitu. Menyembunyikan keterlibatannya, terus dia dipecat dari BKPM, dari Kementerian Investasi yang sebelumnya dijabat oleh si Hasim Daeng Barang ini. Nah, ada begitu banyak sih nama-nama yang terhubung dengan Abdul Ghani Kasuba, termasuk si Bahlil misalnya. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena si Bahlil ini orang terdekat lainnya itu ada beberapa nama lagi, termasuk si Tresya Kainama yang menghubungkan jejaring bisnis si Bahlil dengan beberapa orang, dan yang lainnya itu adalah si Setio Mardanus itu sendiri. Nah, Tresya Kaimana ini dia terhubung dengan Bahlil itu melalui PT MAP Surveillance. Salah satu perusahaan yang juga terhubung dengan si Setio Mardanus ini. Nah, si Tresya Kaimana ini kan kalau misalkan kita cek di report itu kan, kalau dia sebetulnya ada banyak keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan tambang. Misalkan keterkaitan langsung antara Tresya Kainama dengan Bahlil itu melalui PT bersama Papua Unggul. Kalau ini PT bersama Papua Unggul yang notabene-nya sahamnya itu mayoritas dimiliki oleh si Bahlil itu sendiri, dan Tresya ini juga memiliki saham di situ, dan sekaligus dia mengisi sebagai salah satu direksi lah di perusahaan itu. Nah, Tresya ini juga terhubung ke beberapa perusahaan, misalnya PT Karya bersama Mineral, dan PT Karya bersama Mineral ini juga diisi oleh Setio Mardanus. Jadi ada begitu yang kita tahu bahwa Setio Mardanus ini kan sudah beberapa kali juga kan dipanggil oleh KPK untuk diperiksa kan, kurang lebih sekitar 2 kali. Nah, selain itu di perusahaan-perusahaan lain misalnya yang terhubung dengan Setio Mardanus itu ada banyak perusahaan lagi yang juga menghubungkan beberapa jejaring atau jaringan-jaringan dari Abdul Ghani Kasuba, misalnya si Helmi Jen yang punya Golkar ya? Iya, Golkar, betul. Dia caleg DPR RI Golkar, namun di Dapil Maluku Utara di pemilu 2024 kemarin kan. Nah, Helmi Jen ini terhubung dengan Setio Mardanus itu melalui 3 perusahaan. Jadi perusahaannya itu ada Duta Halmahera Lestari, terus ada Duta Halmahera Mineral, sama berkarya bersama Halmahera. Nah, inilah yang kemudian kita anggap bahwa keterlibatan orang-orang terdekat dari Bahlil ini sebetulnya itu sangat kuat dengan korupsi yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasuba itu, dengan melihat bagaimana jejaring aktor dan macam-macam lah dari Setio Mardanus ini dan Tresya Kainama. Nah, sayangnya yang menjadi persoalan, KPK sampai sekarang ini belum pernah memanggil si Tresya Kainama ini. Iya. Itu yang dianggap mungkin jadi satu kunci ya maksudnya. Iya, betul. Salah satu orang yang pasti tahu banyak hal lah terkait dengan korupsi yang terjadi, yang dilakukan oleh
Abdul Ghani Kasubah itu sendiri gitu. Dan berkaitan langsung dengan Bahlil begitu. Betul. Oh. Jadi kalau menurut ini laporan dari teman-teman Jatam, bagaimana kemudian tadi rangkaian rangkaian komunikasi antara Bahlil, terus kemudian ada Tresa, ada Setio, terus kemudian ada juga kader dari Golkar juga yang di sana, dan terhubung dengan berbagai berbagai perusahaan tambang yang memang kalau semisal dari temuannya Jatam ini, Bung, Bahlil itu kemungkinan keterlibatannya itu di mananya gitu. Maksudnya kalau tadi kan kita lihat relasi hubungannya, tapi kemudian bagaimana kemudian Bahlil ini bisa disebut berkaitan dengan itu? Nah, yang pertama itu adalah kan si Bahlil sendiri adalah pengusaha tambang kan, dengan banyak perusahaannya yang menambang nikel di Maluku Utara dan di berbagai tempat lain misalkan. Tidak hanya itu, misalnya yang kita lihat kayak misalnya di konteks Harita Group itu salah satu orang dari Harita Group itu kan juga sudah tersangkakan terkait dengan kasus Abdul Ghani Kasubah ini kan. Misalnya siapa? Stevie Thomas yang kemudian sudah ditersangkakan akibat korupsi ini. Nah, kita balik lagi misalnya kenapa misalkan Bahlil itu punya relasi yang kuat, punya keterlibatan yang kuat adalah soal yang pertama adalah dia karena pengusaha tambang, yang kedua adalah dia sebagai pejabat negara yang memberikan izin gitu kan, yang punya kewenangan untuk memberikan izin yang berdasarkan dengan keputusan presiden atau peraturan presiden yang dikeluarkan oleh Jokowi itu sendiri. Nah, sementara untuk untuk konteks yang lainnya misalnya di Maluku Utara itu kan sebelumnya itu yang kita lihat misalnya dari obral izin pertambangan yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasubah misalnya, itu kan sampai saat ini sebelum dia diberhentikan misalnya, itu kurang lebih ada sekitar 53 izin pertambangan. 13 itu yang kemudian tadi yang saya sebutkan di awal, ada keterlibatan Hasim Deng Barang yang terduga korupsi perizinan itu, dan beberapa blok yang dilelang yang juga terhubung dengan orang-orangnya si Abdul Ghani Kasubah ini. Ada 50. Ada 53 yang diobral. Tetapi untuk 13 ini yang kemudian kita duga sebagai keterlibatan dan prosedural penerbitan izinnya itu ada kecacatan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi yang konteks yang lain, misalkan ada beberapa blokan yang dilelang di Maluku Utara. Nah, salah satu pemenang dari blok yang dilelang itu, misalnya di blok KAF, itu pemenangnya adalah PT Mineral Jaya Mulagina. Nah, PT Mineral Jaya Mulagina ini, itu perusahaan yang kemudian dikendalikan oleh si Muhaimin Syarif tadi. Jadi ada keterlibatan yang sangat jelas. Jadi mulai dari karena mereka karena mereka terlibat secara langsung ataupun tidak langsung gitu untuk perusahaan tambang ini untuk operasi pertambangan itu sendiri. Ya, kalau dalam konteks kemarin dalam dalam persidangan itu kan sudah ada beberapa kan yang dipanggil, tapi ada belum tadi si Teresa, terus kemudian kalau menurut pandangan Bung, siapa yang harusnya dipanggil juga untuk dimintai keterangan dalam kasus ini selain itu? Yang pertama sih si Teresa ini kan, karena dia yang kemudian menghubungkan dengan jejaring-jejaring Bahlil dengan Abdul Ghani Kasubah itu sendiri kan. Kemudian sempat disebut juga tuh Blok Medan. Nah, Kahiyang ataupun si Bobi Nasution ini menurut kita di Jatam harus dipanggil juga secepatnya, karena pada dasarnya istilah Blok Medan itu yang kemudian diakui sendiri, diklarifikasi oleh mantan Kadis itu mantan atau ini ya masih Kadis posisinya, Kadis SDM Maluku Utara, si Suryanto Andili itu mengakui bahwa istilah Blok Medan itu terhubung dengan Bobi Nasution yang notabene-nya mantu Jokowi kan. Nah, sementara pada sidang berikutnya AGK mengakui bahwa lebih spesifik Blok Medan itu ditujukan ke
putri Joko Widodo, Presiden Jokowi, Ayu. Kahiyang Ayu itu sendiri. Dan ini yang tiga nama ini yang harusnya kemudian harus dikejar gitu kan, harus dikejar untuk dipanggil gitu, untuk dimintai keterangan bagaimana sebetulnya korupsi yang terjadi yang menjerat Abdul Ghani Kasubah itu sendiri. Dan salah ataupun tidaknya, paling tidak tiga nama ini harus segera dimintai keterangan gitu. Oke. Terus Bung, ini tadi sudah disinggung soal Blok Medan, Iya, ya iya. kan? Sudah disinggung soal Blok Medannya. Di laporan dengan judul ini kan ada korelasi juga sama kepentingan istana. Apa kemudian kalau menurut penemuan dari Jatam kaitannya kasus ini dengan Blok Medan itu? Kalau memang disebut oleh 3 orang, ya kan? Iya. Pertama tadi mantan Kadis SDM, terus kemudian stafnya AGK. Ya. Atau kemudian AGK sendiri yang Ya, menyebut betul. ada keterlibatan itu, baik kemudian itu Kahiyang Ayu maupun Bobi Nasution sebagai Ya, anak ataupun mantunya Jokowi. Itu kalau keterlibatannya sebenarnya seperti apa, Bung? Nah, kalau dari hasil amatan kita ya, hasil temuan lapangan yang dilakukan teman-teman khususnya di Maluku Utara sampai di Jakarta itu sendiri, kita menduga istilah Blok Medan ini itu merujuk pada satu konsesi yang kita sebut sebagai PT Prevent Lestari, yang sebelum-sebelumnya itu warga Sagia itu sudah menggugat, sudah menolak aktivitas pertambangan oleh PT Prevent Lestari karena itu bisa menghancurkan sumber kehidupan terakhir warga di Halmahera gitu kan, khususnya yang di Desa Sagia misalnya. Nah, kenapa misalkan kita menduga bahwa keterlibatan keterlibatan Bobi Nasution dengan Kahiyang Ayu dengan Blok Medan ini dengan Prevent Lestari, karena di PT Prevent Lestari ini kan sahamnya itu mayoritas dimiliki oleh Michael Cahyadi. Nah, si Michael Cahyadi ini punya relasi atau kedekatan dengan si Bobi Nasution itu sendiri kan. Dan kita menduga bahkan kalau dari temuan-temuan kita, si Michael Cahyadi ini dia mendirikan beberapa perusahaan yang berlokasi di British Virgin Island, yang diduga perusahaan yang didirikan ini adalah perusahaan yang untuk mengemplang pajak gitu kan, untuk menyembunyikan ininya. Ada ininya juga, ada bukti-buktinya. Ada dari riset teman-teman itu sudah dilakukan juga. Nah, kita menduganya Blok Medan itu merujuk pada PT Prevent Lestari ini yang luas konsesinya itu sekitar 4.000 hektar yang di sana. Dan di sisi lain itu tadi yang saya maksudkan, Prevent Lestari ini kepemilikan sahamnya itu mayoritas dimiliki oleh Michael Cahyadi dan istrinya sendiri gitu. Dan kita membacanya di situ, dan ya kemungkinan besar si Bahlil ini kan misalnya kayak Bahlil ini kan di beberapa perusahaan yang sebelumnya terlibat atau dia memiliki kepentingan di sana, itu kan dia menyembunyikan identitasnya. Nah, itu bisa saja juga terjadi dan dilakukan oleh si Bobi Nasution ini, bukan dia secara langsung yang yang terlibat sebagai pengelola misalkan atau penambang, tetapi dia memberikan ke Michael Cahyadi tadi itu yang kemudian kita dugaan kita kuat mengarah ke sana gitu, di Prevent Lestari itu sendiri. Jadi memang agak ini ya, kalau kita bicara soal keterlibatan masing-masing tokoh ini kan memang agak luas. Kita memang harus tahu gitu. Kita baru waktu pendiskusian kemarin kita bicara soal keterlibatannya Blok Medan, sempat dengan beberapa kawan kemarin aktivis juga. Ini masih belum terbuka juga nih, Bung. Siapa sebenarnya perusahaannya itu apa aja? Kalau tadi yang sudah disebutkan ada sekitar 13 perusahaan yang memang secara secara langsung ini terlibat oleh dua tokoh besar kita kan, maksudnya di lingkungan istana. Kita bisa bilang Kahiyang Ayu, Bobi Nasution sebagai Blok Medan, dan kemudian Bahlil ada 13. Tapi sebenarnya ada puluhan, ada 50 tadi yang ditebar kan. Yang gitu. Ini kan yang 53 izin tambang yang diobral di masa kepemimpinan atau kekuasaan si AGK ini kan, dan itu kita menduganya ya semua cacat prosedural gitu. nggak ada yang benar gitu dalam penerbitannya, karena ya kita tahu yang bermain ini ya orang
yang punya kepentingan ya termasuk istana dan macam-macam, bahkan di keluarga Abdul Ghani Kasubah juga kan punya keterkaitan yang jelas juga tuh dengan beberapa perusahaan-perusahaan tambang dan itu kemudian menghubungkan ke si Muhaimin Syarif tadi, misalkan anak keberapa dari AGK itu kalau juga ada relasi bisnis dengan si Muhaimin Syarif ini gitu. Terus kemudian kita juga kemarin agak bingung nih, bagaimana kemudian hubungannya nih Blok Medan dengan kasus ini? Tadi sebutkan ada tokoh yang namanya Michael Cahyadi. Yeah. Nah ini sepertinya ini kemarin belum sempat disebut ya, apa di dalam persidangan? Iya, belum sempat. Tapi analisis dan temuan lapangan kita di Jatam itu mengindikasikan mengarahkan ke sana bahwa Blok Medan ini terhubung ke Priven Lestari yang yang sangat dekat gitu kan. Karena untuk kasus Priven Lestari itu seperti yang tadi kan yang saya sebutkan di awal bahwa sampai hari ini masih digugat, masih ditolak oleh warga dan warga sepertinya tidak akan pernah menerima keberadaan Priven Lestari karena ya warga menganggap bahwa ketika Priven Lestari ini beroperasi di wilayah hulu sungai-sungai yang ada di sana, maka itu adalah penghancuran ruang hidup mereka, sumber-sumber air bersih mereka itu akan tercemar gitu. Dan itu yang kemudian yang masih dilakukan warga oleh sekarang dan keterlibatan dari tadi yang soal Michael Cahyadi dengan Blok Medan ini itu tadi melalui kedekatan antara Bobi Nasution dengan Michael Cahyadi itu sendiri gitu. Dan itu memang belum disebutkan di persidangan. Dan kami di Jatam sendiri itu harusnya ya KPK ini harus bukan mencoba tetapi harus memanggil dua nama ini gitu loh. Si Kahiyang dengan Bobi Nasution itu untuk memperjelas apakah dia seperti apa. Tapi sebenarnya kalau menurut penelusuran Kahiyang maupun Bobi itu punya saham nggak di beberapa perusahaan lain yang terlibat ini? Untuk di Priven Lestari itu nggak ada saham dia, tetapi ya posisinya seperti tadi yang seperti Bahlil ini dia karena kan Bahlil ini kan sebetulnya kita lakukan penelusuran terkait Bahlil ini kan sejak menjelang pemilu kemarin kan, menjelang pemilu 2024 kemarin, dan memang si Bahlil ini menyembunyikan identitasnya di berbagai perusahaan, misalkan di Riva Capital yang katanya saat ini sudah tidak ada kaitan dengan Bahlil misalnya karena macam-macam lah ya alasannya. Tapi masih itu yang kemudian belum bisa dikonfirmasi. Tetapi jejaknya itu ada di situ di Riva Capital itu. Nah, kita menduganya si Kahiyang ataupun Bobi Nasution ini mempraktekkan hal yang sama gitu, menyembunyikan identitasnya, jadi dia tidak secara langsung untuk menampilkan gitu kan bahwa dia adalah pengelola dari perusahaan ini, karena ya mungkin mereka juga meyakini kalau misalkan mereka terlibat secara langsung ini pasti sudah terjadi konflik of interest juga kan, potensinya terhadap korupsi politik dalam konteks penerbitan izin ini sangat besar karena pada dasarnya Jokowi yang orang tua Kaisang dan mertua dari Bobi Nasution itu yang masih menjabat sebagai presiden, itu yang mungkin disembunyikan nilai gitu. Politis gitu. Pasti ada relasi kuasa di situ. Betul. Tapi kemudian berarti kalau dari temuan Jatam pertama tadi soal Bahlil keterlibatan langsung soal dari perusahaannya memang masih belum terkonfirmasi gitu ya, terasa langsung keterlibatan. Tapi ada dugaan bahwa kemudian itu terlibat Bahlil. Terus kemudian yang kedua terkait dengan Blok Medan terkhusus untuk Kahiyang dan Bobi ini juga sama posisinya, maksudnya secara langsung dia terlibat dalam perusahaan itu belum dikonfirmasi, tapi ada dugaan orang-orangnya yang kemudian bergerak begitu ya, sebagai yang disebut AGK ataupun 3 orang yang di persidangan itu sebagai Blok Medan. Betul. Artinya mungkin ini ada PR, Bung, ya kan? PR kalau emang temuan bisa berkembang, mungkin bisa kemudian maksudnya
memperjelas Iya, betul. bagaimana kemudian posisinya Kahiyang dan Bahlil kan. Kalau semisal hari ini dugaan-dugaan ini bisa saja terjadi kan gitu. Iya, betul. Betul. Dan itu kalaupun yang membuktikan bukan hanya Jatam, ya kan? Yang membuktikan kan bukan hanya Jatam. Ini lewat diskusi gini dengan teman-teman, terus kemudian mungkin masyarakat ataupun ini penegak hukum juga. Seperti tadi yang Bung sampaikan, kalaupun ini kan dugaan, yang membuktikan siapa, yang berwenang kan gitu. Iya, betul. Kalau memang ini ya silakan KPK bisa, ini temuan kita loh di awal sebagai pemula kan. Nah, saya pikir ini lempar lagi nanti ke KPK ya. Apakah kemudian berani juga memanggil Kahiyang dan Bobby untuk memperjelas kasus ini. Tapi kemarin waktu peluncuran, bagaimana respon publik terkait dengan temuan ini, Bung? Terkait dengan ini ya, kemarin kan kita juga sempat ini kan, launching report ini, dan sebetulnya baru meledaknya itu setelah aksi RUU Pilkada. Nah, itu yang karena ke distrik itu kan. Tapi untuk beberapa hari ke belakang ini sudah mulai di ini kan, sudah mulai dibunyikan, sudah mulai bunyi. Dan sebetulnya bukan itu poinnya, tetapi sebelumnya kita kan sudah melaporkan Bahlil ini loh. Kita sudah melaporkan Bahlil terkait dengan korupsi perizinan penerbitan izin tambang dengan berbagai kewenangan yang diberikan oleh Jokowi, yang itu kita duga sebagai gratifikasi dan suap menyuap itu. Dan harusnya menurut kita KPK ini harus berani mengambil sikap untuk menindaklanjuti hal yang sudah kita laporkan. Karena pada dasarnya Bahlil, dengan kasus Bahlil misalnya dengan Abdul Ghani Kasuba ini juga sebetulnya memiliki keterhubungan yang sangat jelas melalui dengan jejaring-jejaring aktor yang ada gitu kan, misalkan dari Tresya, dari Setio Mardanus, Muhaimin Syarif sampai ke Hasim Daeng Barang, itu yang kita tahu semuanya ini adalah berada dalam lingkaran setan yang sama gitu loh. Dan itu yang kemudian kita menuntut ke KPK untuk segera tidak hanya mengejar kasus-kasus yang ada yang menjerat Abdul Ghani Kasuba, termasuk yang kode soal Blok Medan itu, tetapi laporan terkait Bahlil Lahadalia soal korupsi ini harus dikembangkan juga. Itu sudah sejauh apa ininya? Sampai sekarang sampai mana? Nah, itu dia yang belum ada kejelasan dari KPK sendiri. Bisa ditanya lagi nanti. Iya, betul. Kejelasannya. Itu dari Maret ya? Iya, dari Maret kita laporkan, dan sampai sekarang yang berkembang itu adalah di Abdul Ghani Kasuba, dan kita mencoba menghubungkan kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba ini dengan Bahlil itu sendiri gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa diberlanjutkan. Iya. Nah, ya bukan hanya itu tadi, poinnya bukan hanya Jatam yang punya kepentingan terkait informasi ini kan, tetapi publik, masyarakat Indonesia itu harus tahu bahwa pelaku-pelaku atau penjahat-penjahat lingkungan yang ada di Indonesia ini terhubung dengan kompleksitasnya masing-masing gitu kan. Mulai dari Bahlil hingga beberapa perusahaan tambang sampai ke yang kita tahu banyak di istana, di kabinet Jokowi khususnya, yang berlatar belakang pengusaha tambang yang juga konsesi mereka itu menjadi wilayah yang sampai sekarang itu masih berkonflik gitu. Itu yang menjadi penting juga menurut kita di Jatam, yang harusnya dikembangkan lebih jauh lagi gitu. Ya, pemirsa, kalau misal ingin lihat lebih jelas laporan dari Jatam bisa diakses langsung ya Bung ya, di websitenya Jatam. Ya, terkait dengan report dari berkaitan dengan korupsi tambang nikel yang ada di Maluku Utara ataupun kasus-kasus lainnya, bisa diakses langsung. Betul. Ya Bung. Ini Bung, dalam konsep situasi ini kan kita tadi mengulas terkait dengan kasus yang di Maluku Utara berkaitan dengan AGK. Responnya tadi bisa kita tahu laporan dari Maret sampai kemudian hari ini kita mungkin harus progresnya kita tanya lagi kan, harus kita tanya salah progresnya, apalagi kemudian ini juga berkaitan dengan sekarang menteri, terus kemudian salah satu lingkungan istana juga yang masih berkuasa. Ini kan
mungkin ada butuh effort. Iya, iya. Baik penegak hukum pasti kan ada apa namanya butuh effort lebih kan untuk mengungkap ini, nggak sembarangan apa namanya mengungkap dengan laporan-laporan, pasti butuh teliti banget Iya, gitu. iya. Apa yang disarankan oleh teman-teman Jatam kepada penegak, misal kita bilang mungkin KPK atau kemudian kejaksaan atau dari kepolisian, Bung? Ya, yang kita sarankan adalah cukup berani aja sih. Oke. Cukup berani aja untuk melakukan apa namanya penelusuran, melakukan penindakan terkait dengan laporan yang kita yang kita masukkan ke KPK itu sendiri. Terus apa namanya dengan kasus yang berkembang ini, termasuk yang ya ini lagi yang harus dinotisi sebetulnya adalah soal Blok Medan itu kan, karena beberapa kali sudah disebut oleh AGK, Kadis ISDM Maluku Utara dan staf staf AGK sendiri kan. Harusnya menindak apa ya merespon dengan tuntutan-tuntutan warga yang ada dengan memanggil beberapa nama ini dan menindak itu, karena konflik ini kan sebetulnya semakin keras lagi dikarenakan Bahlil ini kemudian beberapa waktu yang lalu terpilih menjadi ketua Golkar kan. Jadi semakin memperjelas bagaimana konflik yang terjadi di pusaran kasus korupsi ini. Ada kaitannya juga dia berarti. Iya. Kalau menurut Jatam ya, Iya. dia pilih jadi ketum Golkar ya. Pastinya ada seperti itu kan. Karena ya mungkin kita tunggu report selanjutnya. Betul. soal itu ya. Maksudnya apa yang dilakukan oleh teman-teman Jatam memang memberi inspirasi kita untuk lebih luas lagi memandang persoalan ini gitu loh. Iya. Kemudian ternyata jaringannya atau terkaitannya itu luas Iya, gitu. betul. Nah, ini yang dibuka oleh teman-teman Jatam kepada masyarakat, hasil dari temuannya, reportnya, dan ini sudah dipublikasi sebagai hasil ilmiah temuannya. Nah, kalau untuk mungkin akses mau lihat seperti apa ya silakan nanti buka di websitenya. Terus kemudian kalau memang mau diskusi ini bisa dari apa namanya pekampanyenya ada Bung Farhan nih, bisa jadi diskusi. Kalaupun nanti mungkin dari Kementerian SDM yang juga ingin bicara lebih lanjut, karena kan sekarang Pak Bahlil ini kan sebagai Menteri SDM. Iya, betul. Mungkin pasti ketika namanya disebut ini kan butuh apa namanya konfirmasi atau dan lain sebagainya. Ini kita bisa nanti diskusi bareng-bareng gitu. Betul, ya? betul. Apa kemudian nanti apa namanya kita perjelas atau kemudian mereka yang menjelaskan. Kita terima semua supaya juga setiap kasus terbuka. Iya, betul. Di publik. Jatam membuka ke publik, mungkin nanti kalau semisal ada dari Kementerian SDM yang hari ini dipimpin oleh Pak Bahlil juga bisa menjelaskan kepada publik terkait dengan ini apa. Begitu juga dengan mungkin dari ini Blok Medannya juga bisa harus menjelaskan dong ke publik. Tadi seperti Bung Farhan sampaikan bahwa kalaupun memang tidak terlibat nggak apa-apa, tapi dibuktikan saja di pengadilan, betul. gitu harus datang. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh teman-teman Jatam, kita apresiasi. Dan mungkin soal keberlanjutannya karena nggak bisa menindak ya pasti diserahkan lagi ke tadi ya. Mungkin terakhir Bung, soal ini laporan dari teman-teman Jatam yang judulnya Rekam Jejak Bahlil dan Kepentingan Istana dalam Pusaran Korupsi Tambang Nikel Abdul Ghani Kasuba. Mungkin singkatnya saja untuk closing. Silakan di kamera. Apa ya yang perlu poin pentingnya sih sebetulnya untuk kasus ini, Abdul Ghani Kasuba itu sebetulnya dia berposisi sebagai operator yang kemudian kepentingan daripada Bahlil hingga Prabowo Subianto misalkan atau Gerindra itu sendiri melalui si Maison Lengkong misalnya, ya posisi Abdul Ghani Kasuba ini adalah sebagai operator yang kemudian menghubungkan kepentingan-kepentingan itu, dan ini yang kemudian menjadi masalah besar bagi kita di Indonesia misalkan sekarang, karena sebetulnya ada begitu banyak misalkan yang kasus-kasus yang seperti ini terjadi khususnya menjelang pilkada. Kita mengetahui bahwa di pilkada 2020 kemarin itu ada begitu banyak pengusaha tambang yang kemudian berinvestasi kepada kandidat calon yang kemudian mereka
menginginkan ketika dia terpilih, maka kepentingan-kepentingan bisnis mulai dari penerbitan perizinan dan macam-macam itu dipermudah. Dan hal yang sama mungkin kemungkinan besar akan terjadi praktik ijon politik di Pilkada 2024 ini kemungkinan besar akan kembali terjadi dengan banyaknya pengusaha-pengusaha tambang tadi yang terhubung dengan orang-orang penting, dengan kepentingan istana, dengan macam-macam lah. Nah, itu yang kemudian kita anggap bahwa praktik ijon politik yang sementara terjadi di Indonesia ini harus segera dihentikan. Dengan cara apa? Kasus-kasus yang menjerat kepala daerah ataupun istana sekalipun itu yang dinotis mulai dari Blok Medan dan macam-macam itu harus dibereskan gitu, supaya sekaligus kita bagaimana agar memperkuat veto rakyat itu sendiri, bukan hanya calon-calon itu tidak boleh tidak boleh hanya monopoli ataupun dimonopoli oleh partai politik, tetapi warga rakyat ini punya hak veto, harus memiliki hak veto untuk memperjuangkan ruang hidupnya, untuk memperjuangkan sumber penghidupannya dan macam-macam yang hari ini dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang terafiliasi, yang juga punya kaitan langsung dengan istana, dengan pejabat-pejabat negara atau pengurus negara itu sendiri. Itu sih. Nah, ya itu tadi kita menganggap dan melihat bahwa Abdul Ghani Kasubag ini sebagai operator yang kemudian menghubungkan kepentingan-kepentingan bisnis ini mulai dari istana, partai politik dan macam-macam gitu. Itu yang harusnya menjadi poin penting. Dan sekali lagi kita mau sampaikan bahwa KPK itu harus berani bertindak gitu kan. Harus berani bertindak siapapun yang menjadi yang terduga terlibat dalam kasus korupsi pertambangan atau di konteks kasus Abdul Ghani Kasubag, maka KPK ini harus segera mengambil tindakan, harus berani bertindak, bahwa karena yang ditunggu oleh warga, yang ditunggu oleh rakyat Indonesia yang hari ini berhadapan langsung dengan krisis, berada di garis depan menghadapi krisis ataupun konflik yang diciptakan oleh negara misalnya, itu menunggu keterangan-keterangan atau tindakan-tindakan berani dari KPK itu untuk demi apa? Untuk menyelamatkan Indonesia itu sendiri gitu, dari praktik-praktik kotor korupsi sampai ijon politik itu sendiri. Itu sih luar biasa. Oke, ini terima kasih sekali lagi Bung Farhad atas kehadirannya berbagi diskusi terkait dengan report temuan teman-teman Jatam di kasus korupsi nikel Abdul Ghani Kasubag di Maluku Utara. Mungkin kita tidak bisa menyimpulkan ini informasi, silakan mungkin masyarakat atau pemirsa yang menyimpulkan sendiri. Kalau memang mau informasi yang lebih lanjut ya silakan mungkin bisa dihubungi langsung ke Jatam terkait reportnya, atau kemudian informasi sendiri riset juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Farhad atas kehadirannya. Kalau teman-teman nanti semisal ada pertanyaan lagi, silakan juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga terus dukung Gemapos untuk like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Terima kasih Bung. Siap.